Gua bingung sama orang-orang yang hidupnya kaku banget kayak kanebo kering. Dikit-dikit baper, dikit-dikit lapor, dikit-dikit bilang nggak etis. Bro, ini komedi, bukan sidang paripurna. Gue ngerasa sekarang makin banyak orang yang nggak bisa bedain mana keresahan di panggung, mana niat jahat beneran. Kayak yang lagi rame soal mensreanya Bang Panji. Dari sekian banyak isu berat yang dibahas, mulai dari aparat yang nggak sengaja bikin orang mati, sampai masalah tambang yang bikin kalian kebakaran jenggot malah bagian Gibran ngantuk. Serius? Like literally itu doang yang bikin kalian ngerasa negara mau pecah belah? Dia dibunuh nyawanya, lalu dia dibunuh namanya. Udah meninggal ditembak, difitnah, dia tawuran, padahal enggak. Terus muncul nih yang ngaku-ngaku aliansi muda inilah, itulah yang mau laporin ke polisi karena dianggap menghina simbol negara. Kocaknya, ormas aslinya aja mungkin nggak kenal lu siapa. Bagaimana mungkin mereka bisa melaporkan suatu tindakan ke polisi tanpa mendapatkan izin dan mandat dari organisasi induknya. Jadi membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu berat sekali. Serius ya, sebuah tindakan yang sangat serius. Kok bisa membawa-bawa dua nama organisasi besar di Indonesia tersebut untuk melapor ke polisi tanpa mendapatkan mandat resmi dari organisasi? Dan sudah jelas Muhammadiyah dan NU dua-duanya tidak memberikan mandat untuk mereka ini untuk membuat laporan ke polisi. Rizky Abdurrahman Wahid. Nah, NU-nya sendiri nggak mengaku ini dia siapa. Nih gue bongkar lebih dalam lagi. Jadi ketika gue cari di sosial media, di Instagram, di Facebook, yang muncul hanya ini, jualan baju gitu di Facebook. Tapi di Instagram memang udah diprivasi. Tapi gue nggak berhenti di situ. Di situ kan ada nomor HP tuh. Gue cari di get kontak, muncul nama ini, Ketum PC PMI, Ketum Jakarta, Ketum PMI Jakarta. Nah ini muncul. Nah memang ketika gue cari tahu, memang dia punya jabatan di tahun 2021 sebagai PC PMI Jakarta. Nah menurut keyakinan gue, ini orang gak bekerja sendiri gitu loh, ya kan? Pasti ada yang membackinginya. Coba komen di bawah ini, siapa backingin? Gua ada satu foto yang menarik, belum gue bongkar. Nanti di episode kedua. Lu dateng ke acara komedi itu buat ketawa, bukan buat nyari celah buat bikin laporan polisi. Kalau lu nggak suka, ya jangan ditonton. Simple kan? Komedi itu subjektif, tapi jangan paksain ketidaksukaan lu itu jadi hukum buat orang lain. Ada lagi yang bilang, komedi sekarang kasar, banyak anjing gobloknya. Soft spoken. Padahal sebenarnya gue pengen banget dapat peran yang bisa ngomong kasar. Dan kayaknya cuma di acara ini gue bisa ngomong kasar. Saya kangen komedi zaman dulu. Bro, lu tinggal di planet mana? Zaman warkop aja udah ada istilah muka gepeng atau monyet bau. Dasar monyet bau, kadal bintit, muka gepeng, kecoa bunting. Bedanya, dulu orang punya selera humor. Sekarang orang punya kuota buat marah-marah di TikTok. Lu protes tapi nontonnya cuma potongan klip 19 detik, nggak nonton utuh 1 jam lebih. Gimana mau paham konteksnya? Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh. Saran gua sih, mending lu cari hiburan lain deh daripada ngerusak suasana orang yang mau ketawa. Dunia udah pusing. Harus dari mana ku memulai kata-kataku. Politik udah ruwet, jangan ditambah kaku sama kelakuan lu yang kayak robot. Kita bayar tiket buat dengerin komika bebas ngomong, bukan buat dengerin lu ceramah soal etika di tempat yang salah. Udahlah, jangan gampang tersinggung. Mending lu ngopi dulu, biar saraf lu nggak tegang mulu. Capek gua. Ini gabah. Belakangan muncul CCTV. Ternyata Gama sama temennya cuma naik motor aja lewat, nggak bawa senjata apa-apa. Ditembak, meninggal. Wakil Presiden rasa customer service. Beliau ini wakil presiden Republik Indonesia. Dia tuh ranahnya gagasan. Dia yang harusnya nyelesain masalahnya, bukan terima masalahnya. Malu. Kemana gagasannya? Kok malah jadi terima-terima? Gak enak kan sama wakil presiden kita yang lain kerja semua itu. Yusuf Kala waktu itu memperbaiki iklim bisnis, menyelesaikan masalah horizontal, konflik horizontal. Budiono berminggu-minggu, berbulan-bulan begadang, memperbaiki ekonomi kita, ngejaga biar solid. Kiai Maruf Amin pasti kerja, Pak. Pasti kerja. Pasti kerja. Pasti dong. Loh. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Ganjar ganteng ya, Anies manis ya.
Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya, nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya.